Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para ulama, para sepuh, kersana kesepuhan orang sadayana al-mukarram Bapak Kiai Haji Mansur Yunus di Windu Janten, sareng para asatidzah, kersana para pejabat pemerintah anu hadir, nyaeta Bapak Camat Kecamatan Garawangi ayeuna nuju angkat ka Purwasari, kersana Bapak Kepala KUA, kersana Bapak Ketua MUI, da kakantun reng-rengan pejabat kepala desa ke desa Sitiusari sareng reng-renganana, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah dina dangat ayeuna enjing ayeuna pisan urang masih dibabasi mang pirang-pirang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan iman sinar Islam. Mudah-mudahan ia nikmat iman sinar Islam selalu nempel napel tumancep dina hati urang sadayana sehingga dugi ka akhir hayat urang sadayana mau dina kayan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian anu kusim kuring diberi hormat, mangga urang sami-sami lajengkeun pangaosan rutin setiap satu awal dina sasi umum anu dilaksanakeun ku kersana reng-rengan pengurus MWCNU Kecamatan Garawangi anu dipimpin ku kersana Bapak Kiai Oding. Mudah-mudahan kegiatan ieu selalu kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Kitab anu urang bahas nyaeta kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab alit anu nerangkeun tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dia dugi kana halaman 22 anu ngabantun kitab anu tengah bantun sekap mirengkeun wae. Faham syukur alhamdulillah, teu paham nya teu naon-naon. Faslun fi dzikril ahadits wal athar al waridat fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli. Utawi iki ku fasal dina raraga nyebut hadis-hadis dawan-dawan ulama dina hal nerangkeun diangkatna ilmu, sareng begitu ilmu diangkat turunlah kabodohan. Wa inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sareng peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana, wa i'lamihi bi anal akhir syarr. Nabi memperingatkan, beritahu ke orang sadayana bahwa semakin akhir itu semakin awon. Wa anna ummatahu satattabi'u al-muhdatsat. Terus dijelaskan ku Kanjeng Nabi bahwa umat Kanjeng Nabi di akhir zaman bakal baris naluturkeun muhdatsat, hal-hal anu model baru anu teu aya dasarna tina syariat. Mereka
mengikuti hal-hal anu baru terang eta muncul nati mana sumber nati mana tapi kumargi ngetren keren akhirna marilu bae minal umur wal bid'ah wal ahwa tina hal-hal anu teu aya kaitan sareng agama tanapi hal-hal anu kaitan sareng agama mangurutkeun bid'ah sareng kesesatan-kesesatan. Wa anad-dina innama yabqa 'inda khassatin minan nas. Sareng saenyana ari agama anu leres itu tetep aya dina para ulama-ulama. Ulama-ulama anu leres-leres ulama ul akhirat, ulama yang mengajak kita ke Allah Subhanahu wa taala. Sanes ulama padu pinter bae. Dina bab ieu anjeunna Syekh Hasyim Asy'ari nerangkan sababaraha hadis tentang judul tadi. Anu pertama qala Ibnu Hajar Al-Asqalani parantos ngadawuh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathul Bari dina kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu kitab syarahna kitab Sahih Bukhari di mana umat Islam khususnya santri kedah belajar kitab Fathul Bari sebab diantawis syarah-syarah kitab Sahih Bukhari anu luas anu penjelasan tuntas nyaeta kitabna anu dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani anu nami kitab Fathul Bari. Anjeunna ngadawuh yaqbidullahul ulama, bakal nyabut Allah para ulama. Allah bakal nyabut nyawana para ulama. Wa yaqbidul ilma ma'hum, disagedengan ulama dicabut nyawana oge Allah nyabut ilmuna anu dibawa ku para ulama eta. Mana begitu aya ulama pupus maka sepersekian persen ilmu dibantun maut sebab ilmu itu untuk seperti harta. Ari harta mah lamun tos pupus kari dibagi-bagi. Ari ilmu lamun hoyong ngawaris ilmunya kedah ngaji. Lamun teu ngaji nungguan kitos maut bakal warisan ilmu moal. Lamun warisan pondok pesantren tiasa, ngawaris tajuk tiasa, ngawaris masjid tiasa, ngawaris imam jadi imam tahlil tiasa. Tapi ari ilmu mah kedah ngaji. Mana sanos putra Kiai Ageng, sanos putra wali, sanos putra ulama, lamun alimun ngaos nya bodoh moal kenging ilmu. Nah, ilmu itu warisan paling mahal. Sebab tak aya hargana. Tetiasa dipeser, tetiasa dihargai ku artos. Lamun hoyong gado ilmunya kudu ngaji. Jadi bohong lamun aya nu nyarios bahwa ilmu itu tiasa diraih tanpa ngaji. Cekap ku puasa, ku wirid, ku naon ke ujug-ujug pinter. Nya bisa jadi pinter tapi pinterna pinter naon eta nu jadi masalah. Nah, pinter urusan dunia atanapi urusan selain urusan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pinter anu leres-leres ngabentunkeun kabagjaan nyaeta pinter anu nungtun jiwa raga urang menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbidul ilma ma'hum fatansha'u ahdatsun yanzu ba'duhum ala ba'din. Fatansha'u begitu ulama diambil ku Allah, ilmuna diambil ku margi generasi mudana aralim ngaos. Fatansha'u ahdatsun maka muncul pemuda-pemuda yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal air 'alal air.
bahasana kasar. Yanzu itu ngawajang mun bahasa Jawana lah. Lamun bahasa Sundana nonnya non kawin hewan kawin tuh. Jadi hartosna para pemuda itu cuman mengembangkan pikiran tanpa dasar, padu copot sana comot sini dengan go dasar, seakan-akan mereka itu sudah menguasai ilmu. Yanzu ba'duhum kang numpak so ba'duhum sebagian ahdath ala ba'din ka sebagian. Jadi padu saling tukar mereka. Nazwal air alal air, seperti halna onta kawin kana onta gitu. Wa yakunu syaikhu fihim mustanafan, posisi para orang-orang tua, para ulama di hadapan mereka dianggap lemah, karena ulama-ulama dianggap oleh para pemuda itu pendapatnya sudah tidak layak lagi, jadul pendapatnya, pemikirannya tos kadaluarsa, tos update. Ini tanda-tanda menyebarnya kebodohan. Jadi jangan dianggap sebuah kemajuan, tapi justru tanda-tanda kebodohan. Kukituna penting na ngaji. Tos taya cara taya jalan kecuali orang daek ngaji, maca kitab, memahami kitab-kitab karangan para ulama supaya orang terang pemikiran asli dari para ulama. Seperti pemikiran Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ulama ratusan tahun yang lalu anjeunna ngarang kitab sabar jilid kan Fathul Bari sebelah 14 jilid, nyarahan Sahih Bukhari, terus luar biasa menguasai hadis-hadis Imam Bukhari, sanad-sanadana pasti hafal. Makanya kegiatan ngaos mah simkuring kersa bae insyaallah. Nu penting naon ngaos. Ari ceramah mah abdi mah tetiasa. Ceramah sapertos para penceramah-penceramah anu ulung tiasa bikin suasana hidup. Ari abdi mah biasana lawan ngaji mah bikin suasana tunduh. Ari ngaji kan tunduhnya, Bu. Leres. Soalnya membosankan. Dibarengan ku setan sih, dikipasan ku setan, ditiupan ku setan, komo wayang jinggiru menjina nundutan. Warawa Abu Umamah radhiyallahu anhu, Syekh Abu Umamah ngariwayatan hadis, lamma kana hajjatul wada, samang-samangsa terjadi hajjatul wada. Hajjatul wada itu hajina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir dilaksanakan nalika yaumi fathi Makkah, ditundukkeunna kota Mekah ku Kanjeng Nabi santosna Kanjeng Nabi diusir ke Madinah. Dina taun eta Kanjeng Nabi ngalaksanakan haji sakali-kalina. Santosna haji eta Kanjeng Nabi ente sempat haji deui tos maot. Namina Hajjatul Wada, haji pamitan. Qoma ngadeg sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin, dina luhureun onta adama anu adam teh merah semu kelabu. Faqala ya ayuhannas, bari ngadawuh wahai eling-eling manusia, khudhu ngambillah kalian, ngalapos sira kabeh minal ilmi, saking ilmu, mengambillah kalian dari ilmu, qabla ayyuqbadha, sebelum dicabut. Ambillah ilmu sebelum diangkat ke langit ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun orang ngaji teh sami sareng nyangsang ilmu ulah sampai ulah waka hiber ka langit.
Wa qabla ayyurfa'a minal ardi, sareng sataacan diangkat eta ilmu minal ardi tina bumi Allah. Jadi ilmu itu kena bakal diangkat ti bumi. Ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatihi. Ala ingat, inna dhahabal ilmi sa'nyana ilangna ilmu iku dhahabu hamalatihi, sebab ilangna pembawa ilmu, yaitu para ulama. Ketika pembawa ilmu mati maka ilmunya hilang. Fas'alahu Arabiyyun, maka kemudian ayanu bertanya ke Nabi orang Arabi, orang kampung lugu. Faqala, maka berkata Arabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa yurfa'u ilmu, kumaha yurfa'u diangkat opal ilmu, bagaimana ilmu bisa diangkat minat saking kita, dari kita ini, wa bain al-zuhurina, lan iku tetep ing dalem piro-piro sekitar kita al-masahifu utai piro-piro buku. Sedangkan di antara kita ini kan ada kitab berjilid-jilid. Waqad ta'allamna, lan teman-teman harus belajar sapa kita. Urang pantos belajar ma fiha ing ilmu anu aya dina masahif. Wa 'allamnaha, lan wis mulang sapa ingsun ha ing masahif abnaana ing biro-biro anak-anak kita, wa nisaana lan bojo-bojo wadon kita, wa khadamana lan biro pelayan kita. Farafa'a ilaihi rasahu, maka Nabi mengangkat kepalanya melihat jalmi anu bertanya tadi. Wa huwa mughdibun, Nabi dalam keadaan rada marah, rada bendu. Faqala, maka dawuh Nabi, wa hadhihi al-yahud wan nasara, iya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bain al-dhurihim al-masahif, di mereka itu ada kitab-kitab, kitabnya masih ada, tapi walam yata'allaqu, lan ora pada bergantung sapa Yahud Nasara minha sing masahif. Mereka enggak mau berpegang teguh terhadap apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, biharfin satu huruf pun, fima ing dalam keterangan jaa kang teka hum ing Yahud Nasara bihi kelawan man sapa anbiya'uhum bira-bira nabine Bani Israil. Jadi begini, saya ulang lagi biar jelas pakai bahasa Indonesia. Di saat haji wada Rasulullah berpidato di atas onta, wahai manusia-manusia, kalian ambillah ilmu sebelum ilmu itu dicabut dari muka bumi, sebelum diangkat dari muka bumi. Ingatlah, sesungguhnya hilangnya ilmu itu sebab hilangnya pembawa-pembawa ilmu. Kemudian ada orang Arabi menanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana mungkin ilmu bisa diangkat dari kita, sedangkan di kita ini kan ada kitab-kitab, ada buku-buku yang menuliskan tentang ilmu-ilmu itu, dan kita sudah belajar apa yang ada dalam kitab tersebut, dan aku sudah mengajarkan isi kitab-kitab tersebut kepada anak-anak kita, istri-istri kita, pelayan-pelayan kita. Maka Nabi mengangkat kepalanya dan melihat orang tersebut dalam keadaan rada marah, sambil berkata, hai, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu bukan gak punya kitab, mereka itu pada punya kitab. Yahudi punya kitab apa? Taurat. Nasrani punya kitab Injil. Tapi mereka tidak mau berpegang teguh kepada tuntunan yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Berarti ilmu itu ada dalam hati, bukan ada dalam buku. Buku itu hanya semacam alat panyangsang. Ibaratnya lamun orang gaduh kambing, supaya kambing teminggat, kurang dicangcang
ku tali ditalikeun kana tihang. Ilmu oge gitu, kitab oge gitu. Kitab-kitab urang itu kanggo nyangcang supaya ilmu itu teu hilang. Tapi kapan isi ajaran misi daripada kitab-kitab itu ta'acan tumancep masuk kana jero hate menjadi satu pedoman, ya akhirnya kitab aya pilakuna ngawur juga. Orang-orang Yahudi seperti itu. Mereka bukan bodoh, mereka itu pinter-pinter. Nasrani juga begitu. Tapi bukannya berpegang teguh pada isi kitab-kitab itu, bahkan mereka justru merubah kitab-kitab itu, dirubah ketika ada penjelasan yang tidak cocok dengan keinginan mereka, mereka rubah. Jadi kalau sudah ada orang yang punya otak seperti ini, berbahaya itu orang. Ada kitab Quran yang sudah buku dirubah yang gak cocok sama programnya, yang gak cocok sama cita-citanya, cita-cita politiknya misalkan, dirubah itu ayat. Ya, kalau ngerubah Quran itu sudah apa? Nantang Allah itu. Jadi kurang ajarnya sudah kurang ajar sama Gusti Allah. Lah kalau ada kitab undang-undang kemudian dirubah-rubah, itu berarti nantang apa? Nantang masyarakat, karena undang-undang itu diciptakan oleh konstitusi atau kesepakatan masyarakat seluruh negeri. Walam yata'allaqu minha biharfin. Mereka sama sekali tidak berpegang teguh pada isi kitab-kitab tersebut walaupun satu huruf saja. Makanya ilmu itu masukkan dalam hati. Ketika kita belajar ilmu yang bersumberkan dari para ulama bersumberkan dari guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang intisarinya ilmu itu mengajak kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia yang hina, dunia yang ruwet. Jadi bukan kita semakin kagila-gila karena dunia, tapi semakin cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka itu ulama adalah ulama yang disebut ulama baik, ulama khair. Kalau ulama-ulama yang tampak mukanya belum bicara ini, baru tampak mukanya sudah merangsang kita untuk mencintai dunia, untuk mencintai selain Allah, meninggalkan Allah, maka walaupun dia itu hafal Quran, walaupun dia itu hafal hadis, maka apalagi kalau sudah bicara yang selalu mengajak ke alam kesenangan karena dunia, maka ulama itu disebut ulama su. Ulama su ini ulama yang jelek, dan itu sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, qala la yazalun nasu mustamilina bi khairin. Ora lebar-lebar, henteu henti-henti, annasu manusia mustamilina selalu mengandung bi khairin dengan kebaikan dalam hatinya. Ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammadin. Ma'ata selagi tekahum ing nas opal ilmu min ashabi Muhammadin, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akabirihim, dan tokoh-tokoh penggede, pembesar ashabi Muhammad. Manusia ini tidak henti-henti, selalu ada pada kebaikan, di dalam dirinya ada kebaikan selama manusia itu kedatangan ilmu, mendapatkan ilmu yang bersumber dari ashabi Muhammad, para sahabat Kanjeng Nabi dan para tokoh-tokoh sahabat Nabi. Beliau itu kan sudah 1440 tahun yang lalu, udah kuno itu, udah jadul itu, udah nggak update.
Yang update itu kan urusan dunia. Kalau urusan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu malah justru jangan diupdate-update, jangan dirubah-rubah. Seperti itu terus sampai yaumil qiyamah. Kalau urusan dunia ya kita mengikuti perkembangan dunia. Karena dunia itu dinamis, mutaghayyir kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa kita dinamis, selalu bergerak dan berkembang terus. Ya kita harus mengikuti, wong kita hidup di alam dunia, kecuali kalau kita sudah berada di alam kubur, itu nggak usah ngikuti zaman lagi, nggak usah update lagi. Jadi kalau mati nggak usah bawa HP ya, nggak usah ngikuti updatean. Ya udah mati, dalam kafannya disimpanan HP, nanti untuk kontak-kontakan Pak. Kecuali mereka itu masih memegang ilmunya para sahabat Nabi dan para tokoh-tokohnya. Fa idza atahumul ilmu, maka nalika teka hum ing nas opal ilmu min qibali asghirihim, dari arah-arahe pira-pira cilik-cilike ashabi Muhammadin, wa tafarraqat dan pecah-pecah, pisah-pisah apa ahwauhum, pira-pira kesesatane nas, halaku mengkancur sapa nas. Maka ketika masyarakat itu mendapatkan ilmu bukan dari tokoh-tokoh sahabat anu alim, tapi mendapatkan ilmu dari orang-orang yang bodoh-bodoh. As-saghir itu orang-orang yang bodoh, dan mereka dalam hidupnya berpecah belah mengikuti keinginannya yang rusak, keinginan yang sesat, mengikuti selera mereka, maka mereka akan hancur. Ini disabdakan oleh Nabi, didauhkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, mengingatkan kita semua bahwa walaupun orang itu berada dalam lingkungan Islam, lingkungan organisasi Islam, lingkungan masyarakat Islam, tapi mereka berpatokan ahwa. Ahwa itu keinginan hawa nafsu yang menyesatkan. Pertimbangannya itu ahwa, bukan pertimbangan ilmu. Maka mereka halaku. Jadi tidak memakai pedoman atau patokan ilmu anu jelas sumberna, bersumber di para sahabat Nabi, di para di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawal Bukhari bi sahihihi, al-Imam al-Bukhari ngariwayatkan hadis sahih dina kitab sahihna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayatkan ti Abi Hurairah ngadawuh la taqumus saatu, la taqumu orang ngadeg apa saatu kiamat. Kiamat tidak akan terjadi hatta ta'khudha, sehingga ngambil sapa ummati umat ingsun bi akhdhil quruni, atau berpegang sapa umati bi akhdhil quruni, dengan pegangan ahli zaman qabla yang dalam seluruh umati. Kiamat ini tidak akan terjadi terkecuali kalau umatku, kata Nabi, sudah berpegang teguh pada praktek-praktek, prinsip-prinsip yang dipegang oleh umat-umat sebelum umatku, yaitu umat-umat Yahudi, umat-umat Nasrani. Perayaan meniru-niru Yahudi, punya hajatan niru hajatannya Yahudi, beli baju niru bajunya Yahudi. Terus shibron bi shibrin, sajengkal demi sajengkal, wadhira'an bidhira'in, dari satangan demi satangan, sedikit demi sedikit, nggak terasa. Kita ini mengikuti arah gerakan mereka tapi tidak terasa.
tadina zaman musim kuring alit can aya naon teh ulang tahun leres can aya acara naon ulang tahun lami-lami ujug-ujug usum ayeuna diilikan dina hadis teu aya Kanjeng Nabi ngayakeun ulang tahun. Ulang tahun sareng perayaan Maulid Nabi mah benten deui. Terus cara-carana nganggo topi nu kurucutnya warna beureum. Terus ya pokoknya niru-niru gaya-gaya orang-orang di luar sana. Sebab nu ngayakeun peringatan nu kitu mimitina sanes orang Islam. Daekeun eta di topian mucung gitu teh. Eta artina naon urang teh apal. Nu apal mah urang ditu. Ujug-ujug marilu beh. Teu nanyakan ieu kumaha puguhna. Sebab geus disiarkeun lewat TV, lewat media sosial bahwa perasaan mereka nu kitu adalah sesuatu yang baik. Terus nyanyina kumaha? Teu apal. Tuyu nu kitu teh. Nya kunaon jadi kitu teh mimitina iraha. Shibron bisibrin itu satu contoh bae. Seueur sanes sama seueur. Gaya berpakaian, gaya macam-macam. Jadi seakan-akan kalau sudah bisa mengikuti orang-orang non muslim itu sebuah kebanggaan, sebuah kemajuan, sebuah lompatan-lompatan. Komo lamun geus beda jeung batur mah asa panghebat-hebatna. Itu coba bandungan acara kegiatan diurang hari acara hajatan. Acara hajatan itu kan aslinya kan akad nikah. Itu intinya kan akad nikahnya. Punten sanes abdi anti hajatannya. Akad nikah terus Kanjeng Nabi mensunnahkeun acara walimah. Walimah terang, Bu. Artinya walimah terang. Terang teh jawab atuh hari terang ngomong terang hari teu ngomong ulah padu unggat-unggut bae. Walimah itu ngundang tetangga, diajak bareng-bareng dahar mayoran lah. Sebab entos nikahkeun. Jadi teu aya rendengan, teu aya dihias-hias, teu aya longsor, lengsur, macam-macam teu aya. Pokoknya tetangga diundang dahar bareng-bareng. Taya tahlil Kang, teu aya, pokoknya datang diajak dahar terus bubar begitu. Diumumkan bahwa ieu dahar teh dahar walimah. Syukuran terus nikahkeun pun anak. Itu aslina. Akhirna berkembang adatna komo lamun geus dipimpin ku binatang film tuh. Masyaallah. Narurutan kabeh. Ieu priogi di emutannya. Ulah mung saukur ngudak-ngudak hayang puas ngamuaskeun budak. Dari ari budak mah moal aya tungtungna, moal aya puasna. Lamun sakira-kira bertabrakan sareng syariatnya dihindarkeun. Seperti campurna istri sareng pameget di hiji majelis. Ieu tos terjadi di lingkungan apapun nu ditingali ku abdi teh. Anu gelarna kiai haji, hajatna campur aduk lalaki pameget. Nu gelarna biasa-biasa komonya. Punten-punten sanes abdi nganggo goreng kiai. Itu secara tidak sadar kita shibron bisibrin sejengkal demi sejengkal nuturkeun perilaku Yahudi sareng Nasrani. Ieu saur Kanjeng Nabi. Dan itu kalau sudah terjadi kiamat terus deket gitu. Mana supaya kiamatna rada lami keneh hindarkeun kitu. Hajatan ya hajatan lah, tapi biasa bae nu kira-kira ulah aya campur-campur istri sareng
pameged bisa ieu tempat pameged ieu tempat istri ulah didaraykeun di muka umum lamun ibu-ibu atuh da rugi Kang dangdana ge sawengi yang penampilan ke enjing sampai tesare nya itu secara tidak terasa orang mengikuti perilaku Yahudi Nasrani. Faqila ya Rasulullah, maka ditaroskeun ka Rasulullah, wahai Rasulullah, kafarisa war Rum, kita mengikuti adat istiadat orang Persia dan Romawi. Faqala, maka dawuh Nabi, wa manin nasu illahum, lan ora ana utahe manungsa iku illahum kejaba Faris war Rum. Mereka lah orang-orang yang punya kebudayaan yang paling menonjol yang bisa diikuti oleh orang seluruh dunia. Kebudayaan Persia dan kebudayaan Romawi. Romawi itu ya Eropa. Ari geus Eropa mah geus pokona asa pang-pangna bae. Wa an Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Nabi, la tattabi'unna yakti bakal anut sira, la yakti bakal anut temen sira kabeh, pasti kalian akan ikuti, kata Nabi, sanana man kana qablakum, ing perilaku orang-orang kana kang ana somane qablakum, orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sajengkal demi sajengkal, badhiran bidirain, sahasta demi sahasta, hatta lau dakhalu, sehingga lamun manjing sopang mangkana qablakum, andaikan mereka itu masuk juhra dobbin, ing liange hewan dob, sehingga kalau mereka itu masuk ke liang hewan dob itu liangna kecil di dalam tanah, tabi'atumuhum, pasti kalian akan ikuti mereka. Itu ibaratnya saking kuatnya ngikuti arus adat istiadat budaya orang-orang non muslim, sampai digambarkan oleh Nabi, andaikan mereka masuk ke liang dob yang kecil itu pun kalian akan mengikutinya. Qulna ya Rasulullah, kita berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, apakah mereka itu Yahud dan Nasrani? Qala dawu Nabi, faman, kemudian siapa kalau bukan mereka? Orang Yahud Nasrani. Makanya biasakan orang gaduh budaya Islam, ulah nurutan. Budaya Islam itu budaya yang mengedepankan sopan santun, akhlakul karimah. Tidak suka mengumbar aurat dan tidak suka mengumbar apa itu syahwat. Pilih aja, ya musik, milih musik yang untuk mengumbar aurat. Boh naon bela sholawatan, boh naon gitu. Hari nu joget-joget beri acukna kurang kain katembo saeutik-saeutik, eta mah tos lain budaya Islam. Jadi budaya Islam itu budaya yang mengedepankan sopan santun dan menjaga muruah, kehormatan wanita. Jadi ibu-ibu itu kudu dijaga kusorangan, ulah didora-daraykeun di pinggir jalan. Salah tubuh wanita itu aurat sadaya. Aurat itu kumaha? Lamun dibuka teh goreng. Sok ngacakan dibuka geura. Goreng, katembona goreng, nanembona ge goreng. Tapi anehna loba setanna di dinya. Sehingga bapak-bapak teh kapan aya nu awewe talanjang teh palaina teh nembokeun we teh beuseun. Jadi nu jaga aurat, jaga kehormatan istri, menghindarkan tina syahwat, menghindarkan tina ngumbar aurat, itu budaya-budaya Islam. Di forum naon bae, di kegiatan naon bae, upayakeun, usahakeun, ya Bu, Mbak,
upayakeun sing tiasa netepan kana syariat Islam. Ya, orang nikahkan anak itu kan ibadah. Tujuanan sae ai kari-kari hajatana ruh, masya Allah. Nafsu syahwat malulu. Ya akhirna dosana lebih gede daripada pahala. Warawat Tabarani an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabarani ngariwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala hadhil ummati khiyaruhum. Sesungguhnya awal-awal umat ini khiyaruhum, pilihan-pilihan mereka. Orang-orang pilihan. Para sahabat Nabi orang yang paling terpilih. Wa akhiruha syiraruhum. Adapun akhir-akhir umat ini adalah orang-orang yang jelek-jelek. Mukhtalifina mutafarriqina, selalu tidak kompak, selalu berpecah belah, enggak senang bersatu. Semakin satu kelompok semakin sering bertengkar. Coba bayangkan itu, coba perhatikan ya. Kalau orang sudah masuk satu organisasi pasti timbul fanatisme organisasi. Kalau sudah ada fanatisme organisasi, maka pekerjaannya selalu menjelek-jelekan organisasi lain, walaupun sesama Islam. Jadi kita itu mau masuk NU mangga, mau masuk selain mangga, yang penting bahwa Islam ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita mementingkan Islam, kita tidak akan ribut masalah gambar. Kita tidak akan mempermasalahkan aliran. Yang kita pegang pokok adalah apa? Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, fal ta'tihi maniyatu, maka sebaiknya atau maka boleh mati sekarang. Kalau Anda sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sudah yakin, mantap, sudah enggak kepengen dunia lagi, siap mati berarti Bapak. Artinya kalau mati sekarang juga enggak apa-apa. Ya, mau siang, mau malam, mau di rumah, mau di luar rumah, enggak apa-apa mati pun. Wa huwa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan orang-orang yang yu'minu billahi wal yawmil akhir itu adalah orang-orang yang datang kepada masyarakat membawa sesuatu yang mana dia juga senang kalau orang lain datang kepada dia membawa itu. Kita datang kepada masyarakat kita dengan membawa akhlakul karimah, di mana kita juga senang kalau orang lain kepada kita juga akhlakul karimah. Kita menghormati orang lain karena kita juga senang kalau dihormat orang lain. Kita memuliakan orang lain, kita juga senang dimuliakan oleh orang lain. Itu akhlak umat Islam itu seperti itu. Kita tidak suka menyakiti orang lain karena kita juga tidak suka disakiti oleh orang lain. Apapun yang kalau kita rasakan dari masyarakat nggak enak, kita juga jangan melakukan itu kepada masyarakat. Itu ada hadis yang lain, man kana yu'minu billah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu juga ada hadis seperti itu. Tidak sekali-kali beriman seseorang terkecuali orang itu menyukai satu hal yang mana apabila orang lain membawa hal itu kepada dia, dia juga suka. Hari orang tua dulu kalau membatahan akhlakul karimah kepada kita, ente hari dijiwit nyeri ente, nyeri ulah nyiwit baturnya, mohon. Ente ditajong nyeri ente, nyeri ulah najong ka baturnya, mohon. Itu keralit ka pungkur. Lamun sepuh-sepuh orang membatahan. Memang itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berupaya. Kalau kita yang namanya berakhlakul karimah kepada orang, kepada manusia itu
Jangan pandang mereka organisasinya apa, partainya apa. Walaupun mereka partainya beda dengan kita, pilihannya beda dengan kita, maka dia masih umat Islam, maka wajib kita hormati. Tapi kalau mereka bukan Islam, kita hargai sebagai manusia. Jangan kita anggap sebagai musuh selama dia masih orang Indonesia. Itu akhlakul karimah itu seperti itu. Makanya dari awal saya mengatakan dalam pengajian ini, kita upayakan kita itu ber-NU, tapi jangan kayak NU-nya di atas. NU di atas itu orang-orangnya senangnya ngawadaan WK Batur. Beda jeung NU zaman baheula, zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau belum bisa ngawadaan batur berarti tasan hebat NU-nya. Itu menurut teori sekarang. Lah kita di Garawangi jadilah orang-orang NU ahli sunnah wal jamaah yang mencintai semuanya umat Islam. Itu apapun organisasi partainya. Apa Anda tidak takut kalau nanti kita waktunya mati, malaikat pencabut nyawa datang kepada kita, kemudian Allah tidak menurunkan rahmat kepada kita? Kenapa? Karena umat Islam itu adalah umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umat kafir itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini oleh kita bahwa umat Islam adalah umat yang dicinta oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya banyak sekali. Dalam Al-Quran kalau kepingin dapat dalilnya Allah mencintai orang-orang mukmin banyak sekali. Lah, kalau Allah saja mencintai mereka, kemudian kita yang sebagai umat Islam benci sama mereka, kira-kira Allah senang nggak sama kita? Sebab kita membenci orang yang dicinta oleh Allah, berarti kita menjadi musuh Gusti Allah. Itu logikanya seperti itu. Makanya jangan dibiasakan benci sama umat Islam. Itu dikhawatirkan nanti ketika kita mau mati tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, alias mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah. Adapun beda pendapat itu biasa. Wong bapak jeung ibu sarumah tangga, salaki jeung istri, kumpul puluhan tahun, beda pendapat biasanya. Lars. Saanak turun abdi jeung adi lanceuk bapakna eta ibuna eta sarwana beda pendapat itu biasa. Jadi orang ulah benci karena beda pendapat. Urusan mereka kalau dia pendapatnya salah, kalau bisa kita kasih saran, kita arahkan. Kalau udah nggak bisa ya udah biarin pendapat-pendapatnya dia. Mau sesat-sesatin dia tapi dia tetap Islam, dia masih Islam ya, tetap kita sayangi. Jadi artinya kieu, kalau akidah kalau kita punya saudara punya akidah yang sesat, misalkan, gimana sikap orang? Maka akidahnya kita benci, akidahnya kita tidak senang. Tapi orangnya ini tetap masih saudara kita. Oleh karena itu kalau lihat dedek wajahna jalmana mah tetap saderek. Ya, ari boga rezekinya tetap kurang dibagi. Acara tetap orang undang. Ya sugan wae dengan akhlakul karimah urang ka anjeunna kersa balik deui kana akidah anu ulah saeutik-saeutik langsung kafir itu mah bukan akhlakna ahli sunnah wal jamaah. Wa an Hisham bin Urwah rahimahullahu taala, dan hadis riwayat dari Hisham bin Urwah, beliau meriwayatkan dari abahna dari ramana yaitu Urwah bin Zubair, lam yazal amru bani Israil mustaqiman, tidak henti-hentinya
urusan Bani Israel yaitu orang Yahudi dan Nasrani mustaqiman itu lurus, dulunya itu lurus, hatta hadatsa fihim al-muwalladun, sehingga muncul di antara mereka kelompok muwalladun. Muwalladun itu bukan asli orang Bani Israel tapi mengikuti kelompok mereka, yaitu abna'u sabayal umam, yaitu turunan-turunan dari orang-orang tawanan dari bangsa lain. Fa'ahdatsu fihim alqaula birra'yi, maka mereka memunculkan pendapat mereka dengan berdasarkan ra'yi. Ra'yi itu pendapat, bukan berdasarkan kitab tapi berdasarkan pendapat saya. Orang kalau mengatakan pendapat saya itu perlu diteliti pendapatnya sesuai dengan ulama, sesuai dengan pendapatnya Allah dan Rasulullah, tante. Kalau enggak ya jangan diikuti. Qala wa kana abi yaqul as-sunana as-sunana. Tetaplah kalian pada sunnah Nabi, fa inna sunana qiyamuddin, karena sesungguhnya berpegang teguh pada sunnah Nabi itu adalah agama yang lurus yang akan membawa keselamatan kita di akhirat. Wa rawa bin Wahb bin Ani Syihab bin Az-Zuhri rahimahullah taala qala innal yahuda wan nasara, sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani iku innaman salahu, angin pestine mereka lepas minal ilmi dari ilmu, alladzi ilmu kana kang ana baladi ku biaidihim di tangan mereka, hainastaqallu ar-ra'ya, ketika mereka memerdekakan pendapat. Orang Yahudi Nasrani itu dulu itu pendapatnya benar, mengikuti pendapat atau ajaran kitab Taurat dan Injil sesuai dengan apa yang ada dalam kitab. Tapi kenapa mereka bisa lepas dari ilmu yang begitu mereka kuasai? Yaitu ketika mereka melepas pendapatnya dengan bebas merdeka. Manusia itu boleh berpendapat, boleh berpikir, boleh, tapi harus ada kendali, ada tali, pembatasnya itu ada. Oh ini jangan, ini boleh. Pembatasnya apa? Yaitu kitabullah, kitab Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi kalau sudah melanggar Quran ya jangan diterusin. Jangan berdalih ini ilmiah, ini sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengembangkan kecerdasan umat. Ngomong seenak dewekna, eta nurutkeun iblis hari kitu mah. Contoh seperti iblis, kenapa iblis menjadi orang yang dilaknat oleh Allah? Karena iblis itu orang pertama yang memerdekakan pikiran mereka tanpa memakai kendali aturan Allah. Allah itu punya aturan, jangan dilanggar. Nah, ini orang iblis ini melanggar aturan Allah. Ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, dia nggak mau dengan alasan dia lebih baik daripada Nabi Adam. Itu kan menggunakan akalnya. Cek akal manehna, ari iblis mah leuwih alus dibanding Nabi Adam, dengan alasan iblis mah diciptakan tina api, Nabi Adam diciptakan tina tanah. Manehna pakai dalil naon? Api lebih halus dibanding tanah. Teu aya dalilna. Cuman dalilna apa? Dalil pemikiran sendiri yang tanpa batas memakai aturan, sehingga menimbulkan kecelakaan seumur-umurnya. Iblis itu enggak bakalan dapat rahmat dari Allah. Na'udzubillah. Kalau ingin selamat hindari iblis, kalau cilaka ya ikuti iblis. Na'udzubillah. Wa akhadhu fihi, dan mereka berpegang teguh pada pemikiran yang bebas itu. Maka generasi muda saya sarankan Anda boleh mengembangkan pemikiran, mengembangkan cara berpikir, karena itu untuk menuntut kecerdasan dan lain sebagainya. Tapi ingat, sapinter-pintere kowe, sapinter-pinterna ente, itu tidak mungkin mengalahkan pinterna Kanjeng Nabi. Kok sudah berani menyalahkan Kanjeng Nabi, menyalahkan Imam Syafi'i? Sapinter-pinternya kamu tidak mungkin bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 5 tahun hafal Quran, umur 7 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik. Berapa ribu hadis itu.
Ya kalau ente paling pintar-pintar ngomong doang. Diteruskan sampai bab akhirnya sudah jam 10. Gimana? Putus di sini aja. Nah, udah cukup. Lah, masih ya kan? Ya terus dikebutnya. Warawal Bukhari fi Sahih An-Nurah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis sahihnya, hajja alaina Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu berangkat haji. Terus saya mendengarkan dari beliau berkata, sami'tun nabiyya, beliau mengatakan aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha sesungguhnya Allah iku la yanzi'u enggak bakalan nyabut al ilma ilmu ba'da an atahumuhu intiza'an. Setelah ilmu dikasihkan kepada manusia, Allah tidak akan menyabut begitu saja, walakin yantazi'u minhum ma'a qabdil ulama, akan tetapi akan mencabut ilmu itu dari mereka beserta mencabut nyawanya para ulama bi ilmihim dengan ilmunya ulama. Setelah para ulama dicabutin, fayabqa maka nyisa tinggal sepenasun juhal, manusia-manusia yang bodoh-bodoh yang enggak mau ngaji. Yastaftauna fayuftuna. Yustaftauna, mereka dimintai fatwa, fayuftuna bira'ihim, mereka memberi fatwa dengan pendapatnya. Yang ulama ustadz ditanya tentang hukum, jawabannya menurut pendapat saya. Saya itu siapa? Yang bilang saya itu iblis. Wayudilluna wayadilluna, akhirnya mereka sendiri sesat dan menyesatkan oleh orang lain. Fahadatsu bi Aisyah, maka aku mendengar hadis ini, saya ceritakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inna Abdullah bin Amrin, maka kemudian Abdullah bin Amr haji setelah itu. Faqalat ya ibna ukhti, hai anak, maka Sayyidah Aisyah berkata kepada Abdullah bin Amr, wahai anaknya saudara perempuanku, intalik ila Abdillah, berangkatlah kepada Abdullah bin Umar, fastathbit, maka bertanyalah kepada beliau tentang hadis yang kau ceritakan itu. Maka kemudian saya datang kepada Sayyidina Ibnu Umar dan menceritakan kepadaku hadis persis apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr. Pada itu maka kemudian saya datang kepada Sayyidah Aisyah dan aku ceritakan kepada beliau, dan beliau berkata, wallahi laqad hafidhu Abdullah bin Umar ibnu Amrin, demi Allah benar-benar Abdullah bin Amr telah menghafalkan hadis itu. Wa fi Fathil Bari, dan di dalam kitab Fathul Bari an Masruq bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la ya'ti 'alaikum zamanun, tidak sekali-kali datang kepada kalian sebuah zaman illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu, terkecuali zaman itu akan lebih jelek dibanding zaman sebelumnya. Jelek dalam arti sisi pemahaman terhadap agama dan perilaku agama. Ama ingatlah, inni stune ingsun kula ani amiron khairon min amirihim, aku tidak bermaksud rajanya lebih baik dari raja sebelum ini, bukan. Wala aman khairon min amin, dan saya tidak berkata tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabuna tsumma la tajiduna minkum khalafan, akan tetapi ulama-ulama kalian, fuqaha kalian, mereka pada mati, pada pergi, kemudian mereka kemudian kalian tidak mendapatkan gantinya, enggak punya murid yang bisa menyerap ilmunya. Sumayaji'u qaumun, maka kemudian datang kelompok orang, yaftuna fil umur, yang memberi fatwa dalam segala hal, bi ra'yihim, berdasarkan pendapatnya, fayaslibunal Islam, mereka melukai Islam, wa yahdimunahu, dan merubuhkan Islam. Jadi orang yang berfatwa hukum tanpa pakai dasar itu sama dengan melukai Islam dan meruntuhkan Islam. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang itu ada benar semata-mata dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu karena semata-mata dari kebodohan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.